Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di majlis ini. Majlis yang kita adakan di tempat yang sangat mulia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, masjid. Dan yang kita kaji adalah kitab yang sangat istimewa, yang di dalamnya terhimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi singkatnya, di tempat yang mulia ini kita belajar akhlak. Setelah kita mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan. Semoga hasilnya kita sebagai muslim ini memiliki akhlak yang mulia, adab yang tinggi. Ini kita satukan dengan iman yang benar, ya, akidah yang lurus, kemudian ibadah yang benar. Mudah-mudahan kita akhirnya menjadi muslim sejati. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Kalau sudah menjadi muslim sejati, harapannya mudah-mudahan iman, amal soleh kita dan akhlak kita ini kelak menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah, ya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdasarkan catatan yang ada pada saya, ya, terakhir kita sudah sampai hadis ke-17. Berarti malam ini kita akan lanjut hadis 18, ya. Alhamdulillah ada catatannya supaya enggak nyari-nyari sampai hadis berapa gitu, ya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bab ke-9, bab yabirru walidayhi man ma lam yakun ma'siyatan. Bab seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya selama baktinya kepada orang tua itu tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah, ya. Perhatikan, kadang-kadang ada seorang anak itu, ya, atas nama berbakti kepada Allah, atas nama berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, tapi dia maksiat kepada Allah, atau bahkan melakukan dosa yang paling besar. Contoh, ini ada seorang anak, dia beriman, muslim, ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia itu sebagai pengikut Nabi, sahabat Nabi. Orang tuanya tidak terima dia masuk Islam. Orang tuanya minta supaya dia tetap mengikuti agama nenek moyangnya, ya. Begini ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kejadiannya. Sampai hari ini pun kadang-kadang, ya kan, ada anak masuk Islam atau sudah menjadi muslim, orang tuanya baru tahu, akhirnya menuntut anak ini supaya keluar dari Islam.
Kan ada ya cerita-cerita seperti ini. Tapi kalau antum sih kayaknya enak-enak aja, itu nggak pernah mengalami ini. Ya? Antum itu kadang-kadang dari Mbah Buyut saja, bahkan setelah Buyut itu saya udah nggak tahu urutannya. Itu semuanya Muslim semua. Jadi waktu kita kecil lahir otomatis Muslim, masya Allah. Diakekai, dikasih nama, ya kan, disayang-sayang. Bahkan kalau tiba waktu sunat antum disunatkan, ya kan, masya Allah. Karena kita punya nasab semuanya adalah sudah Muslim, sudah beriman kepada Allah. Kita lahir bagian dari mereka. Tapi kadang-kadang ada anak itu dilarang untuk masuk Islam atau dituntut untuk meninggalkan agama Islam, atau mungkin disuruh untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Begini, ini sudah ada pedomannya dalam Al-Quran. Ya. Ingat, orang tua itu memang haknya besar, wajib anak itu wajib berbakti. Tapi kalau anak berbakti kepada orang tua tapi dia durhaka kepada Allah, maka harus dimenangkan Allahnya. Contoh, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu, ya, ala an tusyrika bi, supaya kamu menyekutukan aku, ala an tusyrika bi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, ya. Karena memang kesyirikan itu tidak ada dasar ilmunya sama sekali, tidak mungkin ada yang memerintahkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada anak yang punya orang tua agresif seperti ini, mendesak anaknya untuk berbuat menyekutukan Allah. Fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Tapi lanjutannya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah kamu dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Ajakannya ditolak tapi tetap berbuat baik. Masya Allah. Maka di sini tadi ada bab seorang anak berbakti kepada orang tuanya selama dia tidak, ketika berbakti itu dia tidak maksiat kepada Allah. Karena kadang-kadang ada orang tua yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya, atau melarang anaknya satu kebaikan, jangan ditaati, ya. Baik. An Ummi Darda radhiyallahu anha, saya potong dari situ supaya simple, ya. Kalau dibaca dari awal panjang sanadnya. Dari Ummu Darda, semoga Allah meridainya. An Abi Darda, dari Abu Darda qala. Jadi yang meriwayatkan ini istri dari suaminya, ya. Dua-duanya sahabat. Abu Darda ini sahabat yang terkenal, ya. Sering kalau kita ngaji ini ketemu Abu Darda sama Ummu Darda. Semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku bitis'in, 9 perkara. Ya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat itu berarti wasiat kepada umatnya secara umum. Cuma dulu diwasiatkan kepada salah seorang sahabat, kecuali kalau ada kalau itu khusus untuk dia. Tapi kalau wasiat ini umum, tidak hal yang khusus untuk sahabat tertentu, berarti itu adalah untuk umatnya. Karena Nabi ini adalah nabinya umat Islam, bukan hanya nabinya seorang atau satu orang sahabat. Berarti kita dari wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Darda ini kita akan mendapatkan ilmu. Ya, antum jangan katakan itu kan wasiatnya kepada Abu Darda, nggak nyambung dengan saya, nggak ada hubungannya. Nanti dulu. Ini yang wasiat adalah Rasulullah SAW. Demikian juga kalau kita kembangkan, ya, perintah Allah kepada Rasulnya itu pada umumnya adalah perintah juga kepada umatnya, kecuali
kalau itu hal-hal yang merupakan keistimewaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dah, itu kalau dikembangkan ada contoh-contohnya, tapi cukup sampai di situ. Kita lanjut ke sini supaya waktunya efektif, ya. 9 perkara itu apa saja? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa in quttita, meskipun kamu akan menghadapi ancaman kematian, kamu dipotong-potong. Wa in quttita, meskipun kamu dipotong-potong. Bahasa itu bahasanya, kalau orang dibunuh dipotong-potong itu apa namanya? Dimutilasi, ya. Ya. Au hurritta, atau kamu diancam akan dibunuh. Jangan. Bahkan kalau seandainya benar-benar harus dibunuh dengan cara dibakar, hadapi. Jangan dilepaskan tauhidnya, jangan diruturuti tuntutan itu. Jemaah sekalian, kalau kita renungkan, memang pernah ada orang beriman itu yang menghadapi cobaan sampai seberat ini, sehingga Rasulullah berpesan umatnya, jangan kamu menyekutukan Allah meskipun kamu harus menghadapi ancaman atau benar-benar kamu dibunuh, dipotong-potong, ini pertahankan tauhid, karena itu kunci surga, ya. Atau kamu akan dibakar hidup-hidup misalnya. Ada enggak orang beriman, ya, yang menghadapi cobaan seperti ini? Kamu kalau tidak mau murtad, kalau kamu tidak mau meninggalkan imanmu, saya bakar kamu. Dan itu bukan hanya ancaman, serius. Pernah ada enggak orang yang mengenal kisah-kisah di dalam Al-Quran? Insya Allah faham. Bahkan tidak usah hafal surah Al-Baqarah, tidak usah hafal surah Al-Baqarah. Nanti ya kita kan juga mengkaji juz amma, kan, tafsir juz amma, ya. Benar Pak jadi, ya. Kita pindah ke malam apa itu? Ahad. Ya, ini kita balik yang ini biasanya untuk tafsir kita manfaat. Nanti kalau kita sudah sampai mengkaji surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah yang masyhur dengan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu adalah orang yang menggali parit. Tapi jangan salah, ya. Orang yang menggali kalian itu untuk kabel, untuk wah, masya Allah, itu keren itu, ya. Itu orang-orang yang mendapatkan upah dari kerja kerasnya, bahkan kadang-kadang tuh sampai belepotan lumpur gitu, ya. Itu hebat itu. Bukan itu yang dimaksud. Tukang gali parit ini, orang-orang yang menggali parit ini maksudnya terkait dengan peristiwa khusus, ya. Bukan sekarang yang saudara-saudara kita dari mana yang terkenal jago-jago gali itu, Sindang, ya. Itu kadang-kadang orangnya sampai gak kelihatan loh, jauh itu bisa bikin, masya Allah, orang-orang profesional itu, ya. Itu orang-orang hebat. Mari kita biasai menghargai orang-orang yang kerja dengan menggunakan tangannya, ya, daripada orang berdasi, berjas tapi korupsi, gitu kan. Kalau korupsi itu nggak kira-kira triliunan. Bayangkan itu dalam waktu berdekatan ini kita menonton gitu, ya, ada praktek korupsi itu sampai triliunan. Ya udah, antum ini, saya tidak ada kepentingan politik, cuman ya sebagai bahan renungan gitu, ya. Baik. Ashabul Ukhdud ini penguasa di Najran, kisahnya menggali ke lubang besar banget, isi kayu bakar. Tentunya kayu bakarnya banyak banget, setelah dinyalakan apinya berarti besar banget. Ini orang-orang beriman dihadirkan di pinggir parit ini, di ultimatum, kalau kamu nggak mau murtad, ya, kami lemparkan ke kobaran api. 1, 2, 3, 4, 1000, 10.000, 50.000. Ada yang sampai mengatakan pembantaian itu 70.000. Orang-orang mukmin dibakar, disiksa dengan cara dilemparkan ke kobaran api. Itu pernah. Jadi kalau Rasulullah SAW di zaman beliau dulu wasiat kepada Abu Darda, ini memang sebuah kemungkinan. Orang-orang mukmin itu kadang-kadang imannya itu ingin dirampas oleh orang lain yang tidak menginginkan dia mukmin, ya. Kemudian dengan cara-cara yang sangat kecil. Nah,
hati-hati ya dengan iman kita. Kalau masalah motor kan sudah sering yang banyak ngingetin ya, kunci ganda macem-macem lah. Apalagi kalau motor ini motor favoritnya maling. Nah, biasanya sudah diingetin, awas, waspada, motor kamu itu banyak yang ngincer. Kita itu juga kalau masalah iman ini ada yang ngincer. Ada yang ngincer. Ada orang yang tidak senang kalau kita itu beriman, beragama Islam. Dan ini bukan huwak. Kalau antum katakan huwak, Ustadz menyebar huwak, berarti Quran itu huwak. Kan ini berita dalam Al-Quranul Karim, Allah Al-Alimul Khabir yang mengkabarkan. Maka kalau kita pengen mau menjadi muslim sampai mati, hari ini muslim dan husnul khatimah, jangan meleng. Kan begitu, kita harus pertahankan sebagaimana motor itu dalam hitungan detik kadang-kadang bisa dikondol maling. Maka kalau kita tidak hati-hati, jangan kadang-kadang dalam waktu yang singkat kita juga bisa mantan, jadinya mantan muslim. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi kadang-kadang ada ya yang orang luar masuk Islam, alhamdulillah, karena sebab mau nikah ya. Saya janji dengan orang entah malam ini atau besok itu ya, ada yang mau masuk Islam gitu. Dan saya biasanya kalau dihabari yang masuk Islam itu ya, malah saya suruh cepat, nanti kalau bisa nanti malam, karena kita tidak tahu orang itu umurnya sampai besok atau tidak. Saya tadi di sini buka YouTube, iseng-iseng ada nyimak ini ya, nasihatnya Gus Baha, hafizahullah ya. Itu kata beliau, kalau masalah orang mau masuk Islam itu jangan ditunda, mau ngopi dulu, pakai enggak, seketika itu kalau ada orang masuk Islam cepat syahadatkan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan dalam hitungan menit itu setelah itu mati. Nah, kalau dia misalnya syahadah kemudian mati, kan sudah syahadah, sudah muslim. Kita tidak menunda-nunda. Makanya kalau misalnya ini kiai misalnya sore-sore belum pakai baju bagus, belum mandi gitu ya, iya aku mau masuk Islam, sini masuk Islam, syahadat. Gak usah tunggu ya, saya mau mandi dulu, saya pakai baju dulu, karena kita tidak tahu orang ini matinya. Ini loh ikhwatal iman ya, tolong ingat baik-baik. Kita ini kadang-kadang seakan-akan ngatur kematian ya, itu ya, benar ya, ya kan? Ini rata-rata orang itu pada lompat tahun 2024. Yang dukung Pak Prabowo jadi presiden, seakan-akan yang dukung itu pasti umurnya sampai nih. Demikian yang didukung juga pasti sampai di situ. Nah, yang satu lagi dukung Pak Ganjar, ya kan? Ini pendukungnya yang lupa daratan, lupa mati, seakan-akan dia nanti hidup sampai 24. Pak Ganjarnya juga ini. Nah, yang dukung Pak Anies juga begitu, lupa daratan. Nah, seakan-akan yang dukung ini umurnya sampai pada tahun 24 atau yang didukung sampai 24. Siapa yang menjamin? Loh, saya tidak nyumpahi, saya doakan mudah-mudahan umurnya orang-orang Islam ini pada panjang-panjang, bisa berkhidmah untuk negara, ya kan? Tapi kalau masalah kematian kan gitu kan? Ayo, siapa yang jamin umur kita sampai subuh nanti? Nggak ada. Makanya kalau kita subuh masih hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tolong antum jadi pedagang-pedagang yang ingat mati. Ya, ingat bahwa kematian itu yang menentukan adalah Allah, bukan kita yang ngatur. Antum kalau jadi politikus juga begitu, atau antum bukan siapa-siapa, sebatang kara, orang biasa. Ingat bahwa kematian itu kita tidak pernah tahu, dan fakta menunjukkan balita ada yang meninggal, remaja belia ada yang meninggal, ya kan? Ada yang tua, anak-anaknya itu sudah bosen ngurus, dia nggak mati-mati juga ada. Karena memang urusan hidup ini Allah yang ngatur. Tolong itu ingat baik-baik. Sehingga kita itu kalau ini jangan kebablasan. Maka kadang-kadang ada orang gila karena tidak menghayati masalah ini, ya kan? Keyakinan saya, siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah jadi presiden nanti, calon-calonnya itu ya itu yang jadi. Jagoan saya bisa saja kalah kalau Allah kehendaki tidak jadi, atau sebaliknya jagoan saya bisa menang kalau Allah kehendaki. Udah, kalau kalah ya udah, biasa aja kali kalah itu, orang namanya juga sistemnya demokrasi. Nah, nggak usah. Demikian juga menjelang ini nyantai aja, nggak usah urusan ini jadi perdebatan, akhirnya masya Allah jadi renggang, jangan. Dah. Taib, balik ke sini. Jadi ada ya cerita, bukan hanya di
takut-takuti, tapi benar-benar sudah kejadian nyata. Wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan salat maktubah. Faham salat maktubah? Al-maktubah ay al-mafruḍah, yang diwajibkan, ya, yang difardukan, yang biasa juga kita narasikan, kita sebut salat wajib. Salat wajib itu juga tidak boleh ada khilaf di antara kita. Kalau sampai ada khilaf, pasti yang menyelisihi itu sesat. Salat wajib itu 5 kali. Udah. Kalau ada yang mengatakan salat wajib itu 6 kali, atau salat wajib itu 3 kali, 4 kali, udah abaikan. Karena sudah sangat jelas bahwa sholat yang diwajibkan itu maksudnya adalah sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan biasanya kalau orang-orang yang sudah rajin banget itu nggak puas dengan sholat ini, dia pengen nambahi lagi, silakan tambahi, tapi jangan dimasukkan ke dalam sholat wajib, ya. Tambahnya itu sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah. Nah, tambahannya banyak banget. Antum mau 12 rakaat, ya, antum mau lebih dari itu, 12 rakaat atau lebih, ini bukan baru yang terkait dengan sholat fardu. Waktunya masih berdekatan. Yang misah ada tahajud, ada witir, ada duha, ada tahiyatul masjid dan lain-lain, ya. Tapi yang namanya sholat maktubah itu 5 waktu. Pesan Rasulullah, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia terlepas dari jaminan Allah, jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Kalau nggak sholat bisa menjadi hina di dunia dan bisa menjadi hina di akhirat. Nggak selamat dunia, nggak selamat akhirat, ya. Wala tashrabannal khamra, dan jangan sekali-kali kamu minum khamr. Apa itu khamr? Semua yang memabukkan, ya, mau berupa cairan, mau berupa daun, mau berupa bubuk, ya, atau apa lagi, ya, udah, pokoknya memabukkan itu adalah khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Sesungguhnya khamr itu adalah kunci segala keburukan. Ini ilmu tentang khamr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pokoknya kalau orang itu sudah mengkonsumsi khamr menjadi pemabuk, maka akan mudah melakukan sekian banyak keburukan. Ada istilah lain kalau di hadis ini, miftahus syarr, bahkan miftahu kulli syarr, kunci semua segala keburukan, kejahatan. Ada istilah lain yang juga menunjukkan betapa bahayanya khamr, ummul khaba'ith, biang dari segala perbuatan keji. Ini ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, ilmu tentang khamr yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahayanya khamr itu menimbulkan adawah, permusuhan, menghalang-halangi orang untuk mengingat Allah dan sholat. Antum bayangkan itu, kalau orang sudah menjadi pemabuk, berarti menjadi orang yang mudah sekali untuk bermusuhan dengan orang lain. Kemudian ini yang paling mengerikan, menghalangi dia untuk mengingat Allah dan sholat. Nah, bahkan salah satu ayat itu memerintahkan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekat sholat dalam keadaan mabuk, ya. Udah, berarti kita ini sudah tidak ada ruang untuk mabuk, ya. Ini ayat khamr yang kedua ya, sebelum terakhir. Itu dulu sahabat Nabi, dulu awal-awal itu sahabat Nabi bebas minum khamr, kemudian mulai diharamkan, mulai menyempit, kemudian sampai wala taqrabus sholata wa antum sukara, berarti minum boleh, yang penting waktu sholat tidak mabuk. Maka mereka minumnya itu habis isya, subuh-subuh sudah nggak teler lagi, berarti nggak kena larangan ini. Tapi terakhir sudah divonis oleh Allah haram secara mutlak. Jadi antum kalau misalnya mengamalkan ayat yang tadi, kita boleh loh minum khamr, yang penting waktu sholat tidak
mabuk. Jadi kita sholat awal waktu pas adzan isya beberapa menit kita sholatnya pun cepat-cepat. Setelah itu minum, bangun subuh enggak sudah hilang mabuknya, enggak apa-apa itu. Wow, ini kecolongan ini ya, kecolongan, karena ini bukan ayat yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu bertahap. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, berwasiat kepada Abu Darda sekaligus dengan kepada seluruh umatnya, jangan sekali-kali minum khamr, karena khamr itu adalah kunci segala keburukan. Wa ati walidaika, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma, meskipun dia memerintahkan untuk apa? Mengeluarkan hartamu, maka keluarkanlah untuknya. Ini seandainya, wa'in ya, sekiranya, seandainya. Tapi jarang ya orang tua itu datang-datang ke anak, bawa sini lu, apa hartamu semua. Dulu bapaknya kolain kamu itu habis ratusan juta, bawa sini. Ada enggak? Wah, kalau orang tua yang ini mah enggak. Bahkan kadang-kadang kasih sayang orang tua itu sampai anaknya punya rumah tangga itu enggak habis. Enggak tega mengatakan, udah kamu sekarang udah mandiri sana, bapak enggak mau tahu. Itu jarang. Kecuali orang tua yang memang mata duitan. Ya, kalau orang tua yang sayang sama anak tuh lihat cucunya nggak beli, bapaknya nggak mampu beli apa, susu ya, itu kakeknya yang beliin. Iya, ya kan? Tapi ini seandainya sampai ada orang tua yang seperti ini, kata Rasulullah, kalau minta hartamu keluarkan, untuk keluarkan. Tapi alhamdulillah, insya Allah antum itu nggak ada yang begini, ya, sehingga anak antum tidak menghadapi apa namanya, hal yang menyusahkan ini. Wala tunazi'anna wulatal amri, dan jangan kamu menentang pemimpin, pemerintah. Wa in ra'aita annaka anta, meskipun kamu yakin kamu yang benar. Nah, nih ya. Maka saya tidak mengajarkan antum untuk dikit-dikit demo, apalagi demonya itu masya Allah, taman-taman dirusak, fasilitas umum lampu merah diberobohin. Astagfirullahaladzim, sehingga timbul kerusakan yang sangat besar. Kalau model begini antum bawa ke agama, orang yang sedikit paham agama saja pasti mengatakan itu tidak boleh perbuatan begitu itu. Islam itu tidak mengajari umatnya untuk anarkis. Nah, ya, dan ini memang Islam itu intinya ngajarin sabar. Nah, umumnya orang-orang ini nggak bisa sabar, maka terjadilah problematika itu berawal dari kita tidak sabar. Kalau kita nurut sama Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, semua urusan itu terselesaikan dengan baik. Saya ambilkan contoh, biasanya suami istri itu kalau cerai itu kan dalam keadaan marah, dalam keadaan dongkol, macam-macam lah. Tapi Allah mengatur urusan perceraian itu sebegitu bagusnya. Untuk laki-laki yang takut kepada Allah, ini pedoman. Tapi untuk laki-laki yang berangasan bisa jadi marahnya itu nggak ketulungan. Dia abaikan, dia injak-injak, dia tidak pedulikan hukum-hukum Allah yang mengatur perceraian. Perceraian itu terjadi ketika rumah tangga sudah tidak bisa diatur, sudah tidak bisa dilanjutkan. Nah, adanya perceraian itu tentunya adanya pernikahan yang sah. Ngatur bagaimana pernikahan itu supaya sah, diatur oleh Allah. Bagaimana suami istri itu hidup supaya hidupnya itu sakinah, mawaddah, warahmah, diatur. Ini kadang-kadang ada orang itu nggak peduli semuanya. Nah, orang waktu suami si istri masih menjadi status istri aja ada yang jadi korban KDRT, ada yang diinjak-injak, ada yang dipukulin. Nah, masya Allah. Padahal mestinya istri itu kalau benar-benar jadi istrinya seorang muslim, itu dia seperti ratu, ya, diperlakukan dengan baik, ya. Nih perhatikan, agama kita itu aturannya bagus, yang nggak bagus itu kadang-kadang kitanya ini, ya, gimana? Iya, kitanya ini yang nggak bagus, ya. Ini mau maslahat luar biasa. Meskipun kamu yakin itu kamu benar, jangan menentang, jangan apalagi istilahnya sampai memberontak misalnya gitu ya. Taib. Wala tafrir minaz zahfi, jangan kamu lari dari medan perang. Nih, seandainya perang ketemu musuhnya tentunya musuh Allah kan, orang kafir, jangan lari.
Ya, wa in halakta, meskipun kamu harus binasa. Masya Allah, ini ya. Kalau orang itu ketemu musuh, berhadapan dengan musuh di medan perang, kemudian dia sabat, dia teguh sampai akhirnya dia binasa. Ini dalam Islam adalah kematian yang istimewa. Nah, disebut syahid, jamaknya syuhada. Ya, Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran itu sampai disebutkan orang-orang yang wafat dari jalur ini itu di alam barzah itu mereka hidup sejahtera. Tapi hidup alam barzah ya taib. Mereka nikmat luar biasa. Lalu siapa yang disebut syahid? Orang yang mati karena berperang melawan musuh-musuh Allah, tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Kalau tujuannya untuk nyari ghanimah ya lain lagi. Innamal a'malu bin niyat. Taib. Wa anfid min taulika ala ahlik. Nih yang jadi suami ya, yang menjadi pemimpin keluarga, dan nafkailah keluargamu dari hartamu. Inilah mulianya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami itu pemimpin bagi istri. Ya, di rumah kita itu imam. Tapi konsekuensi pemimpin ini salah satunya kita berkewajiban menafkahi. Laki-laki muslim ketika punya kesadaran tanggung jawab menafkahi, dia akan banting tulang, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari rizki. Dan rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Rizkinya istri, rizkinya 5 anak, rizkinya suami. Kalau suaminya nyari, insya Allah dapat. Ya, urusan rizki itu tidak usah antum terlalu stres, karena sudah ada jaminan dari Allah. Maka tanyakan semua orang yang nyari rezeki itu dapat dengan berbagai macam cara. Nah, nih Pak Yadi sumber rezekinya dari bengkel. Antum beda lagi, ada yang tani, ada yang berdagang, ya macam-macam. Ya, yang jelas kita ini sudah ditanggung. Tapi kadang-kadang sampai ada orang itu bersekutu dengan setan untuk masalah rezeki. Saking bodohnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian wala tarfa' asaka an ahlika, jangan kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Itu maksudnya begini, jangan lupa, jangan lengah mengawasi keluarga. Karena pemimpin ini diwajibkan oleh Allah membawa keluarganya, dirinya dan keluarganya ke surga. Itu harus diawasi. Harus ada proses tarbiyah, mendidik, kadang-kadang amar ma'ruf, kadang-kadang nahi mungkar, gitu kan. Nah, beruntunglah antum kalau seandainya Masya Allah punya keluarga, istri itu nggak usah disuruh-suruh sholat, sudah sadar sholat. Anak-anak antum yang sudah gede-gede itu Masya Allah pada tidak usah disuruh, sudah pada rajin sholat. Itu Masya Allah nikmat besar di zaman sekarang ya. Berarti tugas antum tidak terlalu berat ya, karena sudah pada sadar ibadah. Terakhir, mana tadi? Terakhir, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Tanamkan rasa takut kepada Allah, kepada keluargamu, atau tanamkan rasa takut takut kepada Allah dalam keluargamu. Latih anak-anak kita didik punya rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah ini adalah pendorong untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan rem pencegah untuk berbuat maksiat. Tayyib, fiqhul hadis. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Al-hatsu 'ala al-ibtiadi 'anil syirki. Anjuran untuk menjauhi kesyirikan. Syirik itu dosa yang paling besar. Orang yang pengen bahagia di akhirat harus menjauhi syirik. Karena kalau orang mati dalam keadaan musyrik, udah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Udah gak bakalan bahagia sedetik pun. Ya. Wa tinaqit tauhid, dan memeluk tauhid hatta fis sa'atil harajah, sampai pada saat-saat genting, saat-saat susah, wadhuruful asibatir rafibah, dan sampai dalam keadaan yang sulit dan menakutkan. Tadi diancam, kamu kalau tidak mau menyekutukan Allah saya bunuh, kalau kamu saya tidak mau menyekutukan Allah saya potong-potong kamu saya bakar. Tetap pertahankan, jangan menyekutukan Allah. Artinya tetap peluk dan pegang teguh tauhidmu.
Jangan kamu lepas meskipun ada ancaman seberat itu. Tapi kita berdoa ya, iman kita yang lemah ini, tauhid kita yang jangan sampai ketemu fitnah yang sebesar ini. Ya, iya. Termasuk mohon fitnah, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya, karena pengikut Dajjal itu berarti menjual agamanya, berarti milih surganya Dajjal. Surganya Dajjal itu nerakanya Allah, dan Dajjal itu dikasih kemampuan oleh Allah yang luar biasa. Hari ini aja kalau orang itu melihat orang sakti gitu yang nggak demampan dibacok itu saja sudah banyak yang terfitnah. Apalagi melihat kesaktiannya Dajjal, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, Masya Allah. Maka kata Rasulullah, tidak ada fitnah sepanjang perjalanan dunia ini melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Baik. Al-thani al-hadaru min tarkis salatil mafruḍah. Peringatan jangan sampai meninggalkan, agar tidak meninggalkan salat wajib. Wa min su'il akibati wal masiri li tarikiha bi ghairi udhrin syar'i. Ya, dan buruknya akibat serta hal-hal yang akan dialami oleh yang meninggalkannya tanpa udzur syar'i. Awas, kalau kamu meninggalkan salat fardu tanpa udzur syar'i, menghadapi bahaya yang sangat besar. Ilmu-ilmu seperti ini tuh kadang-kadang sudah tidak laku, ya. Orang Islam itu seharusnya punya ilmu, ya, apalagi yang rajin Jumatan, khotib-khotibnya menyampaikan ini. Maksiat itu membawa malapetaka, sementara ketaatan itu adalah menyebabkan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan. Ya, ini sudah tidak dipakai. Ya, sebentar lagi menurut kita itu nanti, kalau menurut saya ya, orang lain bisa berbeda, orang zaman demokrasi. Kalau yang dukung aja leluasa, masa saya juga nggak boleh mengeluarkan pendapat. Tanggal 15 November konser internasional itu ya, yang tiketnya itu sudah bermasalah karena ternyata diborong calo, di calo itu bisa sampai 50 juta. Pak Yadi mau nonton Pak, 50 juta. Ya, itu kalau bagi mereka, ada yang ngitung-ngitung itu, yang ngomong di YouTube itu banyak yang diuntungkan katanya. Nah, kamu ngitungnya duit kok. Kalau orang ateis ngitungnya duit, gak apa-apa, orang memang gak kenal. Tapi kalau orang Islam melihat pagelaran begini ini, katanya menguntung, banyak pihak yang diuntungkan. Hanya kalkulasinya masalah inilah, masalah ekonomi misalnya. Allahu Akbar. Kalau itu menteri mungkin kita maklum ya, orang menteri atau orang pedagang ya iya, tapi kalau seandainya ini ada orang Islam ya, apalagi kalau misalnya itu orangnya ini bukan orang awam tapi pendapatnya seperti itu, gimana? Kalau saya tetap menyuarakan, saya banyak istighfar, ayo kita banyak istighfar, mudah-mudahan ya, kalau ini Allah tangkal dengan adanya orang-orang yang beristighfar. Itu yang jelas dalam Islam itu maksiat ya, maksiat itu mendatangkan malapetaka, dan sudah banyak datanya. Masa kita nggak tahu sih bagaimana akhir kaum Ad, akhir kaumnya Nabi Lut dan seterusnya itu, bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun. Masa masih nggak paham sih bagaimana iblis yang tadinya itu mulia di surga diusir oleh Allah, bagaimana Adam itu dikeluarkan dari jannah, itu sebab apa? Kan jelas banget. Nah, iya, kalau di luar sana ada yang mengatakan musik itu menurut saya nggak haram, ya antum. Tapi kalau saya mengatakan musik itu haram, apalagi zaman sekarang sebuah pagelaran bukan hanya orang duduk di kursi main gitar, ya kan? Ada ribuan orang campur baur, lagi perempuan joget bersama, terkadang-kadang euforia sampai kayak orang gila misalnya. Apa masih mengatakan musik itu tidak apa-apa dalam konteks pagelaran seperti itu? Apalagi kadang-kadang perempuan tuh maaf saja cuman pakai kolor kostumnya, ya. Masih begitu, itu masih dikatakan tidak haram. Gak ngerti saya. Karena kalau kita bicara musik seperti di zaman sekarang itu, bukan orang duduk di meja kemudian hanya main piano istilahnya ya, tapi sebuah pagelaran yang disetting sedemikian rupa. Bahkan kadang-kadang ada penari latar dan seterusnya. Tolong antum kalau melihat musik dangdut misalnya itu, apa hanya orang ini? Kan orang joget-joget, apakah itu tidak dihitung juga joget-jogetnya itu? Gerakan-gerakannya yang Masya Allah misalnya nggak dihitung juga, bicaranya hanya musik aja, kan musik sekarang ini contoh ya, terlalu jauh ya. Balik lagi ya. Kadang-kadang ya begitu itu kalau ini pelantur gitu, tapi Insya Allah nyambung ya. Nah, antum kalau sudah terlalu jauh antum begitu Pak Ustaz pelantur, balik lagi. Taib.
Ats-tsalits hurmatul khamri, haramnya khamr, wa bayanu adrarihi wa mafasidihil 'azimah, dan penjelasan tentang bahayanya dan kerusakan-kerusakan yang besar yang ditimbulkan. Khamr bahaya, khamr menimbulkan mafsadah, dah, makanya dilarang. Nah, kita juga berhadapan dengan semua yang dilarang oleh agama. Apakah orang menerima itu sebuah larangan? Oh, kita yang bertahan ini larangan, kemudian kita mengamalkan ilmu kita, ini pasti kita akan menghadapi tantangan. Ya, iya. Apalagi zaman sekarang, khamr itu sudah luar biasa. Ya, kita itu kadang-kadang menggadang-gadang ya. Bahkan kita sering berdoa mudah-mudahan negeri kita ini jadi negeri yang jaya, kokoh, kuat, diridhoi oleh Allah gitu ya. Tapi kadang-kadang faktor penghancurnya di sekitar kita ini juga banyak banget gitu loh. Ya. Kalau penduduk suatu negeri itu sudah banyak yang pecandu khamr, kan berarti negeri itu dikatakan darurat khamr. Nah, kalau khamr itu kita baca berdasarkan hadis Nabi, itu ummul khaba'is, akan merembet kemana-mana, perbuatan-perbuatan keji akan banyak, ya kan? Atau tadi miftahu kulli syarr, kata Rasulullah, kunci segala keburukan. Kalau sudah darurat khamr, apa yang akan terjadi? Wa na'udzubillah min dzalik. Belum lagi kalau kita ukur pakai ayat Al-Quran. Mestinya kalau itu ayat Al-Quran, semua orang Islam itu kompak. Gak ada bedanya antara yang berorganisasi ABC dengan yang tidak kompak. Kenapa? Quran mengatakan apa? Syaitan itu melalui khamr, dia ingin menyulut permusuhan, mengobarkan permusuhan. Ya. Jadi yang kita lihat dulu, kalau antum dulu itu apa namanya, penggemar film-film koboi, biasanya itu kalau di bar itu kalau sudah minum itu kan masya Allah, adegan yang paling seru kan itu diantaranya ya. Wow, tembak-tembakan, kursi pada bertebangan, itu nyata. Kalau itu akibat khamr yang difilmkan. Kalau kita sebagai orang Islam lebih parah lagi, menghalangi mengingat Allah dan sholat. Akhirnya banyak orang yang tidak lagi mengingat Allah. Apa dampaknya orang kalau tidak lagi mengingat Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka dibiarkan Allah lontang-lantung di muka bumi ini lupa diri, nggak tahu apa yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Terakhir, sholat. Kalau sudah khamr, mogok sholatnya. Padahal sholat itu adalah madrasah untuk mendidik orang supaya menjadi waqimus shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aduh, kalau kita ini kadang-kadang sampai dalam satu kondisi, ya kita juga banyak dosa, tapi setidak-tidaknya khamr kita tinggalkan sambil banyak beristighfar. Mudah-mudahan azab Allah itu ditahan oleh Allah dengan adanya orang-orang yang istighfar. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, dari saya. Berarti nggak selesai, nggak apa-apa. Satu hadis kesimpulannya ini sampai 9, baru berapa tadi? 3 ya. Insya Allah tidak lama nanti kita lanjut lagi insya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.